Hai, aku Talita Nurul Iftita, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Di video ini, aku mau mereview salah satu buku yang udah aku baca dari 1 bulan kemarin, tanggal 3 November 2024 sampai tanggal 27 November 2024. Nah, video ini aku buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Basic Life Skill dengan dosen pengampu Bapak Dr. Saiful Anwar, SPDI MAG. Buku yang mau aku review itu berjudul Cosmos by Carl Edward Sagan atau lebih dikenal dengan nama Carl Sagan, seorang astronom hebat dari Amerika Serikat. Ia juga dikenal sebagai seseorang yang gigih dalam mempeloporkan ilmu sains dan juga ilmu astronomi, sekaligus seseorang yang mempelopori ilmu eksobiologi atau ilmu astrobiologi, di mana ilmu itu tuh mengkaji tentang kehidupan yang ada di alam semesta. Buku Cosmos by Carl Sagan ini diterbitkan pada tahun 1980 bertepatan dengan ditayangkannya serial TV Cosmos A Personal Voyage di Public Broadcasting Service atau PBS, dan serial TV ini merupakan salah satu karya dari Carl Sagan sendiri bersama dengan istrinya Andrian dan juga rekannya Stephen Sutter. Selanjutnya, alasan saya mengapa memilih buku Cosmos ini karena aku adalah seorang astrofil, di mana astrofil itu adalah seseorang yang mempunyai ketertarikan dan juga rasa ingin tahu yang tinggi terhadap segala sesuatu yang ada di luar angkasa. Nah, kebetulan buku ini juga masuk ke dalam buku yang udah pengen aku beli dari dulu karena berdasarkan channel YouTube yang pernah aku lihat bahwa buku Cosmos ini merupakan pembahasannya tuh 60% adalah tentang astronomi dan juga 40%-nya itu tentang sains-sains pada umumnya. Oleh karena itu aku tertarik untuk mengajukan buku ini sebagai tugas book report dari mata kuliah Basic Life Skill. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai buku Cosmos, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian kosmos yang dijelaskan oleh Carl Sagan. Nah, Carl Sagan menjelaskan pengertian kosmos ini di halaman 15 pada bab pertama. Dia menjelaskan bahwa kosmos itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya keteraturan dan juga lawan katanya dari chaos atau ketidakteraturan. Nah, kata kosmos ini menyiratkan keterkaitan yang mendalam antara segala hal. Kata ini juga mengandung kekaguman terhadap tatanan alam semesta yang rumit dan juga rinci. Namun, Carl Sagan berusaha untuk menjelaskannya secara lebih sederhana tentang kerumitan dan kerincian yang ada dalam kosmos. Walaupun Carl Sagan sudah berusaha untuk menyederhanakan pembahasan yang ada dalam kosmos, namun ada beberapa hal yang mungkin bagi saya sendiri masih menjadi kesulitan ketika membaca buku Cosmos, yaitu dari bahasa-bahasa yang digunakan di dalamnya. Karena buku ini kan merupakan buku yang bergenre sains dan juga ilmiah, makanya bahasa-bahasa yang digunakan di dalamnya juga merupakan bahasa-bahasa saintis dan juga ilmiah yang jarang atau mungkin kurang familiar di kalangan pembaca. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai transformasi dari ledakan Big Bang menuju ke kosmos atau menuju ke keteraturan alam semesta. Nah, pada bab pertama halaman 18, Carl itu mengenalkan kepada saya mengenai ledakan terbesar yang pernah terjadi di alam semesta itu adalah ledakan Big Bang sebagai awal mula dari munculnya alam semesta. Carl itu menjelaskan bahwa awal mulanya tuh alam semesta itu hanya ruang kosong gitu yang diisi oleh bola api, anggap aja bola api. Nah, bola apinya tuh terang, sangat padat dan juga sangat panas, yang di dalamnya itu ada energi-energi dan juga ada zarah-zarah. Zarah itu adalah debu yang kemudian nantinya akan menyusun planet-planet gitu kayak bumi, matahari. Terus juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh salah satu ilmuwan menjelaskan bahwa kosmos ini semakin bertambahnya waktu itu semakin mengembang. Nah, dia menyimpulkan bahwa jika ditarik mundur ke belakang maka kosmos ini semakin berkurangnya waktu itu semakin menyusut. Nah, dulunya adalah bola api. Bola api ini kemudian mengembang atau pecah yang kemudian menimbulkan terciptanya planet-planet seperti bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan planet-planet yang lain. Kemudian juga menciptakan terbentuknya galaksi, sistem tata surya, atau keteraturan-keteraturan dari kosmos yang lain. Nah, selain itu, Carl Sagan juga menjelaskan bahwa manusia itu adalah salah satu keturunan yang paling spektakuler dari ledakan Big Bang. Sudah sewajarnya sebagai keturunan paling spektakuler, kita tuh harus mentransformasikan kosmos ke bentuk keteraturan yang
lebih baik lagi gitu. Nah, poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang bumi itu bulat. Pernah nggak sih kita tuh kayak mikir seperti apa bentuk bumi? Apakah bumi itu prisma, ataukah bumi itu limas, kerucut, datar, ataukah bumi itu bulat? Nah, hipotesis bahwa bumi itu bulat berawal dari salah satu ilmuwan yang bernama Eratosthenes yang berasal dari Alexandria atau yang sekarangnya adalah Iskandaria di Mesir. Dia tuh berpikir bahwa mengapa tongkat yang ditancapkan di Seine tidak memiliki bayangan, sedangkan tongkat yang ditancapkan di Alexandria itu menciptakan bayangan gitu. Nah, dari sini dia menyimpulkan bahwa bumi itu bulat karena jika tongkat yang ditancapkan di Seine tidak memiliki bayangan dan tongkat yang ditancapkan di Alexandria juga tidak memiliki bayangan, maka dapat ditarik kesimpulan dengan cepat bahwa bumi itu datar. Namun nyatanya tidak. Salah satu dari tongkat yang ditancapkan di situ adalah memiliki bayangan. Untuk membuktikan hipotesisnya, akhirnya Eratosthenes melakukan suatu penelitian yang hanya bermodalkan tongkat, kaki, mata, otak, dan juga minatnya yang sangat besar untuk meneliti bahwa bumi itu bulat. Nah, dari hasil penelitian ini, akhirnya Eratosthenes itu bisa mengulang fakta baru tentang keliling bumi, bahwa keliling bumi itu adalah 40.000 km, di mana ketika ilmuwan zaman sekarang meneliti dengan alat-alat yang lebih modern, itu menghasilkan perhitungan yang tidak jauh berbeda dari perhitungan yang dilakukan oleh Eratosthenes. Ini membuktikan bahwa betapa hebatnya Eratosthenes dalam melakukan suatu penelitian dengan alat-alat yang sangat sederhana. Nah, gagasan dari Eratosthenes ini juga mematahkan gagasan dari ilmuwan-ilmuwan lain. Salah satunya adalah Al-Kindi, dari salah satu ilmuwan muslim yang mengatakan bahwa bumi itu adalah datar. Kemudian poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah tentang pusat kosmos yang sebenarnya. Apakah pusat tata surya itu adalah bumi, ataukah matahari, atau jangan-jangan bintang? Nah, ini dijelaskan pada bab 3 buku Kosmos karya Carl Sagan. Berawal dari gagasan yang disampaikan oleh salah satu astrologi populer modern yang bernama Ptolemeus, yang menyatakan bahwa bumi itu adalah suatu pusat dari tata surya karena bumi itu memiliki sifat yang sangat sempurna jika dibandingkan dengan benda-benda langit yang lain. Kemudian pendapat ini akhirnya menghambat kemajuan astronomi selama 1 milenium. Nah, pada 1543 muncul gagasan baru dari seorang pendeta gereja Katolik Polandia bernama Kopernikus. Nah, Kopernikus menyampaikan bahwa bukan bumi sebagai pusat dari tata surya, melainkan matahari. Pernyataan dari Kopernikus tersebut menimbulkan kemarahan pada masyarakat sekitar, sehingga pada 1616 sampai dengan 1835 gereja Katolik memasukkan karya-karya Kopernikus ini ke dalam karya-karya yang terlarang. Nah, perdebatan mengenai pusat tata surya ini mencapai puncaknya pada abad ke-16 dan ke-17. Pada saat itu muncul seseorang yang sangat mirip dengan Kopernikus. Dia juga berpendapat bahwa bumi itu hanyalah planet biasa dan bukan menjadi pusat dari tata surya, melainkan matahari yang menjadi pusat tata surya. Ia bernama Johannes Kepler, salah satu ilmuwan berkebangsaan Jerman yang lahir pada tahun 1571. Ia meyakini bahwa bumi hanyalah planet biasa seperti apa yang dikatakan oleh Kopernikus, karena bumi penuh dengan ketidaksempurnaan, seperti bumi masih dilanda wabah, bumi masih dilanda bencana, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Johannes Kepler melakukan suatu penelitian yang hasil penelitian itu dijelaskan pada hukum pertama Kepler, yaitu planet bergerak di orbit berbentuk elips dengan matahari sebagai titik fokusnya. Itulah beberapa poin dari buku ini yang bisa saya sampaikan. Tentunya masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang bisa kita dapatkan ketika kita membaca buku Kosmos. Nah, ada beberapa hal juga yang perlu kita filterisasi kembali terkait isi yang ada dalam buku ini. Karena buku Kosmos adalah salah satu buku yang menggabungkan antara ilmu sains dan juga ilmu filsafat, di mana ilmu filsafat itu adalah sumbernya dari akal pikiran yang rasional, sehingga ada beberapa isi dari buku ini yang menggiring kita untuk tidak mempercayai akan adanya Tuhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.